Hari berjalan seperti biasanya, tadi pagi Aditya mengantar Anga ke kampusnya. Setelah jam kuliahnya selesai, Anga masih sempat mengerjakan tugas sebentar sebelum berangkat ke tempat kerjanya. Sekarang, Anga juga sudah mulai lihai dalam pekerjaannya. Dia bekerja dengan penuh semangat demi bisa mendapatkan uang sendiri. Rencananya, dia baru akan bilang pada Aditya setelah dia menerima gaji pertamanya. Semoga saja Aditya bisa memaklumi apa yang Anga lakukan setelah dia menjelaskan semuanya. Anga, kamu udah mulai pintar melayani pelanggan ya. Puji Irwan saat mereka sedang mengambil waktu istirahat di belakang saat restoran agak sepi. Mas Irwan bisa aja, ini kan juga berkat kalian semua. Mbak Nurma juga, Anga menoleh pada Nurma yang sedang membetulkan hijabnya. Kamu emang cepat belajar kok Anga. Aku kan cuma ngajarin bentar doang, di antara waiters yang lain. Memang hanya Nurma yang lebih akrab dengan Anga. Tapi makasih banyak loh mbak, udah ngajarin Anga. Sama-sama, BTW, cincin kamu itu cincin apa Anga? Kamu udah tangan. Irwan ikut melihat ke jari Anga yang terdapat cincin mengkilap itu. Ini, Anya sedikit ragu memberitahu tentang statusnya. Paling cuma aksesoris, ya kan Anga? Canda Irwan. Bukan mas, ini cincin nikah. Aku sudah menikah, tidak mungkin juga Anga berbohong. Karena Pak Karim juga sudah tahu tentang statusnya dari CV yang Anga berikan. Apa? Kamu udah nikah? Irwan tampak terkejut. Baru saja dia ingin mendekati Anga, tapi ternyata wanita yang dia incar sudah ada yang memiliki. Beneran nggak? Nurma sampai duduk mendekati Anga. Iya mbak, Anga menunduk malu. Terus, kenapa kamu kerja kalau udah nikah? Suami kamu kasih izin kan? Suamiku udah kasih izin kok mbak. Aku juga kerja cuma karena bosan aja abis kuliah terus di rumah aja. Pinginnya kan menikah tapi selama belum punya anak masih bisa kerja gitu. Yang ini Anga terpaksa berbohong. Dia tidak mungkin mengatakan kalau dia berbohong pada suaminya dan alasan bekerja karena ingin membantu ekonomi suaminya. Iya sih, tapi apa nikah muda itu enak? Nurma penasaran. Udahlah Nurma, ayo kerja lagi. Ada pelanggan masuk. Irwan langsung menghentikan obrolan mereka. Tampaknya Irwan tidak mau mendengarkan apapun lagi tentang Anga dan suaminya. Dia tampaknya kecewa karena wanita yang membuatnya tertarik telah membuatnya patah hati sebelum berjuang. Anga meninggalkan restoran jam 9 malam seperti biasanya. Dia langsung pulang menggunakan ojek sebelum Aditya meneleponnya seperti biasa. Anga takut kalau Aditya tiba-tiba melakukan panggilan video kepadanya di saat jam kerja. Pasti suaminya itu akan langsung mengetahui apa yang disembunyikan oleh Anga. Ketika sampai di rumah, seperti biasa lampu di rumahnya pasti masih terang. Anga yakin Aditya juga belum tidur dan masih menunggunya. Anga ingin sekali jujur pada Aditya agar dia tidak merasakan senam jantung saat pulang kerja begini. Ditariknya nafas dengan begitu dalam sebelum Anga mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, Assalamualaikum Mas Adit. Mas, apa Mas Adit udah tidur? Lumayan lama tak ada sahutan sehingga Anga memutuskan untuk membuka pintu rumahnya dengan kunci cadangan. Hati Anga terenyuh, dikembali dilanda rasa bersalah saat melihat Aditya tertidur di sofa dengan posisi duduk. Anga yakin kalau Aditya pasti tertidur karena menunggu dia pulang. Anga melangkah mendekati Aditya, dia berjongkok di sisi suaminya itu. Maafin Anga mas, lirik Anga dengan mata berkaca-kaca. Tapi buru-buru dia menghapus air matanya sebelum turun membasahi pipinya. Mas, Anga menyentuh tangan Aditya. Dek, kamu udah pulang dari tadi. Aditya mengerjapkan matanya. Maaf mas ketiduran, Anga baru sampai kok mas. Mas pasti capek sampai ketiduran di sini. Harusnya mas istirahat aja di kamar. Mas nggak tenang kalau kamu belum pulang dek. Bagaimana mungkin Angga menitipkan Anga pada pria sebaik Aditya? Anga saja sampai tidak percaya bisa dinikahkan dengan pria sebaik Aditya. Maafin Anga ya mas. Sungguh kata maaf itu diperuntukkan untuk Aditya atas segala kesalahan dan kebohongan yang dilakukan oleh Anya untuk suaminya itu. Nggak apa-apa dek. Kamu belajar sampai malam begini untuk masa depan kamu. Jadi mas akan selalu mendukung kamu. Andai saja kamu tahu mas. Aku bahkan takut membayangkan kemarahan kamu. Mas udah makan. Lagi-lagi Anga merasa menjadi istri yang paling buruk karena membiarkan suaminya menahan lapar hanya karena menunggu dirinya. Ya udah, kita makan ya mas. Anga siapkan buat mas. Biar mas aja yang siapkan, kamu kan capek. Aditya menahan tangan Anga. Biar Anga aja mas, Anga meyakinkan Aditya sehingga Aditya membiarkan Anga mengambilkan makanan untuknya. Malam semakin larut, tapi Anga baru saja selesai bersih-bersih.
Aditya juga sudah menunggu Anga di tempat tidur. Pria itu hanya mengenakan celana pendek di atas lutut serta kaos oblong seperti biasa agar tidak gerah saat tidur. Anga menatap suaminya sebentar sebelum mulai menaiki tempat tidur. Beberapa hari ini, Anga merasa semakin jauh dengan Aditya. Dia hanya akan bertemu Aditya saat hari sudah malam seperti ini. Setelah itu waktu sampai pagi mereka habiskan untuk tidur. Paginya mereka kembali berpisah selama seharian penuh. Tak ayal Anga merasa rindu pada pria yang mulai dicintainya itu. Ayo tidur dek, kamu pasti capek. Aditya mulai merebahkan tubuhnya di samping Anga yang masih terduduk. Iya mas, sekarang sudah tidak ada lagi guling sebagai pembatas di antara mereka. Tertidur dengan posisi berdekatan bahkan terkadang saling memeluk sudah mulai terbiasa mereka lakukan. Dek, iya mas. Anga mulai berbaring menghadap Aditya. Boleh kan kalau mas tidur sambil peluk kamu? Anga mendadak gugup, tidak biasanya Aditya bertanya lebih dulu seperti itu. Boleh mas. Aditya langsung meringsek memeluk Anga. Jika biasanya Anga yang menjadikan bahu Aditya sebagai bantal, tapi sekarang giliran Aditya yang memejamkan mata di bahu Anga. Mas kangen sama kamu dek. Anga mendengar Aditya bergumam tapi Anga tidak yakin dengan apa yang dia dengar. Apa mas? Anga ingin memastikan pendengarannya tidak salah. Tapi dengkuran halus Aditya membuat harapannya pupus. Apa kamu juga kangen sama aku mas? Anga mengusap lembut rambut suaminya yang telah terlelap. Suaminya itu pasti juga kelelahan sehingga dengan mudahnya tertidur hanya dalam beberapa detik saja. Maafin Anga ya mas, hanya kata itu yang terus Anga ucapkan untuk Aditya. Dia hanya bisa berharap jika Aditya akan memaafkannya ketika Aditya tahu tentang kebohongan yang Anya lakukan. Bekalnya dihabisin ya mas. Ucap Anga sebelum Aditya berangkat ke kantornya meninggalkan Anga di kampus. Pasti mas habisin bekal dari istri mas. Senyum Anga terlihat cerah sekali pagi ini. Semoga saja menjadi awal yang baik untuk memulai hari ini. Nanti malam mas jemput pokoknya. Bilang sama teman kamu nggak usah antar kamu untuk malam ini ya. Iya mas, nanti Anga bilang, entah bagaimana caranya nanti Anga ke rumah Caca setelah bekerja agar Aditya menjemputnya di sana. Nanti dia akan memikirkan caranya belakangan. Masalahnya dia tidak bisa terus menolak permintaan Aditya untuk menjemputnya. Bisa-bisa Aditya curiga kepadanya. Mas berangkat ya, hati-hati ya mas. Anga mencium tangan Aditya dengan takzim. Anga melihat mata Aditya menyipit. Anga yakin kalau suaminya itu sedang tersenyum kepadanya meski bibirnya tertutup oleh masker. Anga terus berdiri di tempatnya sampai Aditya menjauh. Melihat suaminya itu sepuas-puasnya karena dia baru bisa melihat suaminya lagi malam nanti. Wow, sweet banget ya pasangan pengantin baru ini. Anga malas sekali untuk berbalik melihat siapa wanita yang datang langsung mengucapkan kalimat yang lebih pantas seperti sebuah sindiran itu. Masih aja jadi beban suaminya nih si istri titipan. Anga terpaksa berbalik menatap Angel yang kembali menyinggungnya. Anga begitu heran karena Angel seperti tak ada lelahnya sama sekali untuk mengganggunya. Terserah kamu mau ngomong apa Angel. Aku nggak mau dengerin omongan kamu. Mas Adit suamiku ya, terserah aku mau ngapain aja. Yang penting Mas Adit juga sayang sama aku. Masalah hubunganku sama Mas Adit itu bukan urusan kamu dan nggak ada hubungannya sama kamu. Anga mengepalkan tangannya dengan kuat. Baru kali ini dia berani melawan Angel. Apalagi dia seorang diri saat ini, tanpa ada Caca di sampingnya seperti biasa. Entah di mana sahabatnya itu. Biasanya Caca akan langsung datang saat Aditya sudah pergi meninggalkan Anga. Pede banget lo Anga, biarpun lo itu istrinya tapi selain lo itu cuma istri titipan lo itu juga nggak di istri yang nggak dianggap sama suami lo sendiri, tahu nggak lo? Angel dan kedua temannya tertawa lepas melihat wajah Anga yang sudah memerah. Kenapa, lo nggak percaya? Lo tanya aja sama Mbak Diah dan teman-temannya. Ternyata suami lo itu masih merahasiakan pernikahan kalian di kantornya. Itu namanya apa coba? Tawa keras dari Angel dan kedua temannya sudah tak terdengar di telinga Anga saat ini karena Anga sedang mencerna ucapan dari Angel. Air mata Anga sudah menumpuk dan hampir keluar. Anga segera pergi dari sana dan tidak lagi mempedulikan Angel yang kini berteriak memanggil namanya. Anga menuju ke toilet, menumpahkan semua air matanya di sana. Meski dia sudah bertekad untuk percaya sepenuhnya pada Aditya, tapi mendengar ucapan Angel tadi tetap membuatnya sakit. Aku yakin Mas Adit punya alasan sendiri. Jangan mudah percaya sama orang yang gak suka sama kamu Anga. Kamu harus percaya sama Mas Adit. Perintah hati Anga dengan tegas. Dia akui kalau dia memang masih begitu labil. Jalan pikirannya bahkan tidak sedewasa Caca, tapi dia sedang berusaha untuk berubah. Mencoba untuk lebih dewasa dalam segala hal,
termasuk kebohongan yang dia lakukan, mungkin Anga akan segera membicarakannya pada Aditya. Daripada kelak Aditya tahu dari orang lain dan membuatnya salah paham, lebih baik Anga mencari waktu yang tepat untuk bicara dengan suaminya. Anga keluar dari toilet saat melihat pesan dari Caca lalau dia sudah menunggu Anga di kelasnya. Dari mana sih lo Nga? Dari toilet bentar, lo abis nangis ya? Caca menyadari mata Anga yang memerah dan bengkak. Enggak kak, ini cuma karena masih ngantuk aja. Sekarang waktu tidurnya berkurang. Udah ngerasain kan kuliah sambil kerja. Capek kan? Ya capek makanya aku nggak mau nyusahin Mas Adit. Aku udah tahu capeknya cari uang kayak gimana. Cek, dasar keras kepala, cibir Caca. Oh iya kak, aku mau minta tolong sama kamu. Nanti bentar. Anga beralih pada ponselnya yang mendapatkan pesan dari Aditya. Suami, Dek, nanti malam Mas mungkin nggak bisa jemput karena ada acara sama Wira dan yang lainnya. Kamu pulang sama teman kamu aja nggak apa-apa. Besok baru Mas jemput kamu. Maafin Mas ya. Suami, iya Mas, nggak apa-apa kok. Anga justru begitu lega karena Adit tidak jadi menjemputnya. Kenapa sih? Tanya Caca yang sudah penasaran. Anga pun menceritakan apa yang membuat Anga begitu lega saat ini. Untung masih selamat loh Nga. Besok-besok nggak tahu deh. Iya kak, kayaknya aku harus jujur sama Mas Adit. Biar nggak kucing-kucingan kayak gini. Dari kemarin napa, capek deh. Obrolan mereka terhenti saat dosen mereka masuk ke dalam kelas. Anga tetap berusaha mencerna semua ilmu yang diberikan dosennya di kelasnya saat ini walau badan dan matanya sudah tak bisa diajak kerjasama. Hari sudah mulai gelap. Restoran di tempat Anga juga semakin ramai karena mendekati waktu makan malam. Anga, Nurma dan lainnya disibukkan dengan pelanggan mereka masing-masing. Cukup keteteran sebenarnya kalau di jam seperti ini. Tapi karyawan di sana cukup kompeten sehingga tidak terjadi masalah yang berarti di saat ramai seperti ini. Anga, panggil Irwan. Iya mas, bantu aku untuk mencatat pesanan di rombongan orang kantor yang baru datang itu. Aku akan menyiapkan meja untuk mereka karena mereka jumlahnya lumayan banyak. Iya mas, ayo. Anga merogoh not kecil dan bolpoin yang selalu ada di apron miliknya. Anga juga membawa beberapa buku menu di tangannya. Anga dibawa Irwan ke salah satu meja yang tertutup dengan hiasan anyaman rotan. Jadi Anga tak bisa melihat tamu-tamu yang datang. Tapi kelihatan kalau tamunya sekarang terdiri dari beberapa orang karena tadi Irwan sempat menggeser meja untuk disatukan. Selamat malam kak, silahkan kak buku menunya. Anga meletakkan buku menu itu di atas meja tanpa sempat melihat satu persatu orang yang duduk di sana. Anga, ucap seseorang yang dia kenal. Mbak Diah. Anga langsung melihat ke semua orang yang duduk di hadapannya saat ini. Dek, matanya bertemu dengan seseorang yang kini juga sedang menatap ke arahnya dengan tatapan susah diartikan. Marah, kecewa, sedih, itu yang bisa Anga baca saat ini. Selebihnya Anga tidak tahu. Jadi kamu kerja di sini? Tanya Dwi. Iya mbak. Anga hanya mampu menundukkan wajahnya. Dia tak sanggup menatap Aditya saat ini. Dia terlalu takut untuk menghadapi suaminya. Sejak kapan? Tanya dia juga, tapi tersirat kepuasan di wajahnya. Lo suruh istri lo kerja Dit. Dia beralih pada Aditya. Wah parah lo Dit, cibir Rizky. Enggak kok kak, aku kerja karena keinginanku sendiri. Bukan karena Mas Adit. Anga tak mau Aditya dipojokkan karenanya. Tapi Aditya yang berusaha ia lindungi, sampai saat ini tetap diam. Ya udah ayo mau pesan apa? Nanti acara ulang tahun gue jadi gagal deh. Ajak dia tanpa mau tahu perasaan Anga dan Adit seperti apa saat ini. Anga pun mulai mencatat semua pesanan tanpa berani menatap Aditya. Tapi Anga sadar betul kalau suaminya terus saja menatapnya dengan begitu tajam sejak tadi. Anga saat ini benar-benar bekerja melayani mereka semua, seolah-olah dia tak mengenal mereka. Hanya bersikap profesional dalam pekerjaannya meski hatinya terus ketakutan dan badannya berkeringat dingin. Makasih ya Anga, ternyata lo pintar juga jadi pelayan restoran. Kalau gitu Gi bakalan sering-sering mampir ke sini deh. Bye, dia tersenyum dengan begitu puas. Rencananya untuk membawa Aditya ke sana dan melihat Anga bekerja sukses besar setelah kemarin dia melihat sendiri Anga ada di restoran itu dengan baju pelayan. Muncullah niat jahat dia untuk mempermalukan Anga di depan Aditya. Kami pulang dulu ya Anga. Tetap semangat, Dwi menepuk bahu Anga. Makasih banyak mbak, hingga yang terakhir tinggal Aditya di sana. Pria itu berjalan mendekati Anga. Mas tunggu penjelasan di rumah. Setelah itu, Aditya pergi meninggalkannya tanpa mau menoleh sedikit pun kepadanya.